Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dipertugaskan untuk membuat video presentasi dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Moral. Dosen pembimbingnya Bapak Arianto Gelo SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu etika dan asas-asas etika. Sebelum ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nur Cahyani Hilala, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas A. Baik, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu etika, atau lebih jelasnya kita harus mengenal etika. Etika bukanlah ajaran moral, wajangan dan khotbah yang berisi manusia harus berbuat baik terhadap sesama. Etika juga bukan aturan-aturan yang tertulis maupun lisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Yang mengatakan bagaimana manusia harus hidup menjadi manusia yang baik adalah ajaran moral, bukan etika. Jadi, apa itu etika? Kita sudah sering mendengar istilah etika, namun seringkali istilah etika salah dipahami, sehingga pemakaian istilah etika justru keliru. Misalnya, pada papan pengumuman terdapat etika berpakaian di kampus dan etika menggunakan gadget. Hal ini karena terdapat kebingungan dan kesulitan untuk membedakan antara beberapa istilah dalam bidang yang sama, seperti etika dan asas-asas etika. Pada video ini saya akan menjelaskan selak-beluk etika, pengertian etika, pemakaian istilah etika, peran etika, metode etika, manfaat etika, dan asas-asas etika. Etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang ajaran konsep-konsep dan persoalan-persoalan moralitas yang dilakukan secara rasional. Apa maksud ajaran dan konsep moral jika ajaran moral mengatakan bahwa manusia harus bersikap baik terhadap sesama? Maka etika mempertanyakan alasan dan argumentasi mengapa manusia harus bersikap baik terhadap sesama. Etika merupakan kajian kritis terhadap ajaran-ajaran moral, norma-norma moral yang ada pada masyarakat. Mengapa ajaran moral dan norma-norma moral harus dikritisi? Karena manusia tidak boleh begitu saja percaya dan mengikuti norma moral yang ada pada lingkungan. Kajian kritis terhadap ajaran moral, norma moral saat ini merupakan satu hal yang penting, karena saat ini manusia hidup dalam masyarakat yang semakin kurang. Norma moral dan ajaran moral semakin banyak, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Moralitas tradisional modern yang ditawarkan media massa dan media sosial sangat banyak, sehingga harus disikapi dengan kritis. Inilah peran etika. Perubahan sosial budaya terjadi di masyarakat, dan banyak pihak-pihak yang menawarkan berbagai ideologi dengan nilai-nilai yang menjanjikan dengan kehidupan yang lebih baik. Etika dengan sikap objektif dan kritis berusaha untuk melakukan penilaian dan tidak mudah terpancing dan mengikuti ideologi-ideologi tersebut. Etika juga diperlukan oleh agamawan untuk semakin menetapkan nilai-nilai religius yang sudah dimiliki. Ketika berhadapan dengan nilai-nilai yang baru yang ada pada masyarakat, karena dengan nilai etika inilah agamawan dapat mengkritisi nilai-nilai yang baru tersebut. Metode etika, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika tidak memberikan ajaran moral tertentu, tetapi etika memeriksa, mengkritisi nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral tersebut. Dengan demikian, metode yang digunakan etika adalah pendekatan kritis etika, tidak akan membiarkan ajaran-ajaran moral diterima mentah-mentah begitu saja. Namun, etika berusaha mencari argumentasi logis terhadap ajaran-ajaran tersebut, sehingga ajaran moral tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apa manfaat etika?
membantu mendapatkan argumentasi yang mencukupi bagi suatu pendirian ketika menghadapi beragam ajaran moral, mampu membedakan mana aturan moral yang tidak boleh diubah dan mana aturan moral yang boleh diubah, menyelesaikan masalah dilema moral dalam suatu masyarakat dengan suatu pikiran kritis dan sistematis, menggunakan nalar rasio sebagai dasar argumentasi sehingga menghindarkan diri dari perasaan subjektif yang dapat merugikan banyak orang, menyelidiki suatu masalah moral sampai ke akar-akarnya atau penyebab terdalam, sehingga dapat dicari penyelesaian yang komprehensif, bukan hanya sekedar permukaan dan bersifat sementara. Selanjutnya, penjelasan tentang asas-asas etika. Apa itu asas-asas etika? Asas-asas etika adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah dan apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keterkaitan antara etika dan asas-asas etika sangatlah erat karena asas-asas etika merupakan landasan atau dasar dari konsep etika itu sendiri. Berikut adalah beberapa cara di mana etika dan asas-asas etika saling terkait, yaitu 1. Fundamental untuk membentuk etika. 2. Penerapan dalam penilaian moral. 3. Pendorong untuk mengembangkan teori etika dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai etika dan asas-asas etika. Dari materi yang sudah saya jelaskan, sekarang saya dapat menyimpulkan bahwa etika adalah studi tentang moralitas yang memandu manusia untuk menentukan tindakan yang benar dan salah. Asas-asas etika seperti otonomi, keadilan, dan kebaikan berfungsi sebagai prinsip dasar dalam penilaian moral dan pengambilan keputusan. Asas-asas ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui. Hubungan yang erat antara etika dan asas-asasnya menjadikan keduanya penting dalam mengarahkan perilaku manusia menuju tindakan yang etis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.